Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan selamat datang kami sampaikan kepada tim dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, tamu undangan dan peserta penyuluhan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Immanuel Rudi Pailang SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto. Yang kami hormati tim dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Sunarno SHMAP, Camat Baturaden. Yang kami hormati Bapak Kapten ARH Wagi dan Ramil Baturaden. Yang kami hormati Bapak AKP Trihargo, Kapolsek Baturaden. Yang kami hormati Forkon Pincang Baturaden. Yang kami hormati Bapak Mas Kunfu Adi Esos, Kepala Desa Kudasari beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Bahtiar Nur Cahyadi, Ketua BPD Desa Kudasari beserta anggota. Yang kami hormati pendamping desa Kecamatan Baturaden. Yang kami hormati pendamping lokal. Yang kami hormati Babin Kamtipmas Desa Kudasari. Yang kami hormati Babin Kamtipmas Desa Kudasari. Yang kami hormati Lembaga Desa Se-Desa Kudasari. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini tentunya dengan keadaan sehat, selamat dan berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai perkenankanlah kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penyuluhan, yang keenam lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, penyuluhan hukum bagi perangkat desa, ketua, anggota lembaga-lembaga tingkat desa, dan warga masyarakat dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, Desa Kudasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kudasari, tanggal 12 September tahun 2023 dimulai. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, selalu dalam ridho dan ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil anbiya wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sanjungan dan pujian hanya kepada-Mu kami alamatkan. Doa dan harapan hanya kepada-Mu kami tujukan. Di hari kebahagiaan-Mu yang mulia, diri yang hina ini kami sandarkan. Di naungan-Mu yang teduh, jiwa yang resah ini disejukkan. Wahai yang maha menyaksikan, cahaya kasih-Mu telah menyatukan hati kami untuk mewujudkan kesejahteraan. Ya Rabbana, mantapkan kebijakan kami melangkah menuju masa depan. Kuatkan tekad kami menyongsong cita-cita dan harapan. Mudahkan jalan menuju hidup bahagia dunia akhirat. Karuniakanlah kemampuan yang senantiasa bertambah untuk mengembangkan usaha, kinerja dan ibadah kami, yang menjadi jalan kemuliaan kehidupan kami, dan menjadi lampu penerang saat telah datangnya kegelapan. Ya Allah, ya Adil, ya Hakim, kami bangga berada di negara hukum. Kami yakin keteraturan dan keadilan harus berdasarkan hukum. Kami sadar, ya Allah, bahwa dengan supremasi hukum hak asasi manusia akan terangkat. Untuk itu, ya Allah, anugerahkan kepada kami sebagai masyarakat yang mengerti hukum, menjunjung tinggi hukum, dan sadar akan pentingnya hukum, dan anugerahkan pula kepada kami aparat yang mampu mengawal, mengontrol dan menjadi contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan hukum, sehingga terbangun masyarakat yang sadar hukum, tercipta suasana dan iklim yang kondusif yang akan memotivasi kami untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Banggatun tolibatun warahun kufur akan terwujud. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mas'ud Fuadi Esos, Kepala Desa Pelesana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari Kerajaan Ibu Kota dan tempat anda hari ini sebagai karena untuk penyeluruhan hukum bagi
siang hari ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita terkait pinjaman online dan lain-lainnya itu nanti. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari tim Jaksa Negeri Purwokerto dan juga pemerintah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyediakan tempat dan lain-lainnya kurang berkenan dari Bapak semuanya. Dan juga kepada tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan panjenengan bersedia untuk hadir di sini untuk mengikuti penyuluhan hukum. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kiranya hanya itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Camat Batu yang terhormat Bapak Sunarno SH MAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, salam Pancasila. Ini kalau Pak Kades sering salam Pancasila pasti warganya ngerti. Kalau orang ngerti berarti jarang menggunakan salam Pancasila. Yang terhormat, tim dari Kejaksaan Negeri Purwokerto telah hadir di tengah kita, Bapak Sutrisno SH MH, Bapak Agus Fikri SH, Mas Isnaini yang saya hormati, Pak Kapolsek Pak Dan Ramil hadir secara pribadi, yang saya hormati Kepala Desa Kutasari beserta jajarannya, tidak lupa yang saya hormati ini tamu undangan perwakilan dari masyarakat Kutasari yang pada hari ini melakukan kegiatan yang sangat penting menurut saya. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada tim di Kecamatan Baturaden, Desa Kutasari. Terima kasih banyak telah hadir memenuhi undangan kami, yang tentunya ini sudah kami harapkan dan mudah-mudahan masyarakat juga mengharapkan ini, karena pada kali ini, pada penyuluhan ini tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu judulnya itu sama semuanya, 12 desa. Pada kali ini melalui diskusi kami dengan kejaksaan, ini kami minta para kades untuk memilih materi yang mana yang kira dibutuhkan oleh masyarakat. Dan di Desa Kutasari ini memilih 2 agenda, 2 materi, yaitu waris dan pinjol, pinjaman online. Hubungan dengan waris tentunya di situ tadi saya mendapat materi ini sama di Desa Karangmangu tadi. Ada 3 hukum waris, hukum waris Islam, perdata, dan adat. Ada 3 itu. Nanti akan dijabarkan oleh beliau-beliau. Hubungan dengan pinjaman online yang tentunya marak, korbannya sudah banyak. Ada online, jangan salah, online juga ada yang resmi, yang tercatat di OJK. Yang tercatat itu sama dengan yang tidak tercatat, itu banyak yang tidak tercatat. Nah, kalau Pak Kades pernah menjadi ini enggak korban dari pinjol? Pak Kades pernah enggak? Pak Camat pernah. Ya, Pak Camat pernah ini. Pak Camat enggak pinjam Bapak, tapi anak buah yang pinjam. Tapi saya menjadi sasaran, di telepon saya. Anda Camat Baturaden, siapa nama saya? Ini anak buah bapak bernama ini pinjam saya. Tolong selesaikan.
Gelora ya orang menyelesaikan aneh. Dan tidak seperti itu aja. Karena saya tahu nomor itu, saya laporan di sama Pak Kapolsek. Kapolseknya mana bingung ya Pak Kapolsek ya. Orangnya nggak tahu di mana. Nah, kita lacak nomornya bukan nomor sini. Ratusan kali saya blokir. Saya blokir ganti nomor, saya blokir ganti nomor. Saya marah di situ, saya angkat, saya marah sana lebih marah lagi. Ini ya, jangan udah akhirnya saya melompat udah aja mas. Kalau percuma diurusi orang seperti ini, udah gini aja. Dengan tahu kantor saya, tahu nama saya, tahu jabatan saya, hadir di kantor saya. Saya selesaikan 5 menit. Nggak mau. Apa urusan saya dengan bapak? Ayo jangan hukum. Benar aneh marah-marah. Karena memang luar biasa hubungannya dengan teror-terornya luar biasa. Maka dari itu ini sangat penting dan saya mohon dengan hormat nanti materi yang akan disampaikan adalah hubungan waris. Saya pesan hubungan waris, tolong kalau maju ke kecamatan tolong percaya benar. Jangan ada pemalsuan data di situ. Jangan sampai ada pemalsuan data di situ. Itu kalau sudah ada pemalsuan buat aneh, sudah yang pidana. Berapa tahun? 6 tahun ya. Pemalsuan anak-anak dan denda juga. Kalau nggak salah ini tanyakan ya, saya salah kalau saya bukan pakar. Intinya di situ tujuannya sebenarnya menggampangkan tapi malah membuat secara semuanya. Mari hati-hati, pinjol jelas akan merugikan keluarga dan merugikan teman-teman. Tapi ya, kalau ini sudah didapat tolong, ini adalah perwakilan dari masyarakat yang ada di sini. Tolong sosialisasikan, informasikan ke perempuan. Pak RT, Pak Setiap boleh dan Gawis, PKK, tolong. Ini salah satu cara untuk mencegah, meminimalisir kejadian itu. Mudah-mudahan Pak Kades ini bukan karena kasus di sini banyak, bukan karena tidak antisipasi. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Terima kasih. Terima kasih sudah bikin materi itu masalahnya. Jadi tolong ini tentunya saya yakin akan bermanfaat. Hubungan dengan dua materi Bapak Ibu semuanya, ini saya sudah diskusi. Bapak Ibu boleh bertanya di luar materi ini bebas, ya silahkan. Ini bukan terima jasa, lama-lamanya terima jasa. Karena ini kamu semuanya itu masalah, dan sebenarnya bukan masalah. Jadi ini kesempatan yang bagus. Jadi jangan sungkan, jangan takut untuk menanyakan. Mungkin di rumah Bapak Ibu ada permasalahan hukum yang sampai saat ini belum selesai atau apapun, nanti boleh ditanyakan ke Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit dari saya. Banyak kata, banyak salahnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, untuk selanjutnya adalah materi perihal hukum dengan materi yaitu pinjol dan waris. Kepada peserta silakan bersama mengikuti materi ini sampai dengan tuntas dan mudah nanti bisa kita berjalan. Terima kasih. Silakan kepada narasumber Bapak Franky Silaban SHMH, Bapak Sutrisno SHMH dan Bapak Agus Fikri SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara-saudara sekalian, saya hormati Bapak Kamarudin, baik rekan-rekan saya ini selaku tim dari foto ya tentang hukum. Setiap perlindungan nasabah pinjaman online itu ya kasusnya itu apa dan produknya bagaimana ya. Namun sebelumnya bahwa saya di sini ditemani oleh Pak Fikri ini rekan saya, kemudian saya juga membawa beberapa mahasiswa
beliau akan datang ke sini. Tapi karena kesibukannya ya memberikan pesan dengan saya untuk menyampaikan materinya. Ya, baik tidak banyak lebar. Saya hanya sedikit saja akan memberikan tentang bagaimana hidup dan berkembangnya. Jadi pinjaman online itu sekarang marak sekali ya, dengan adanya berkembangnya digital teknologi. Tapi tidak semua bisa melaksanakan ataupun melakukan kegiatan pinjol ya, pinjaman online. Karena apa? Pinjaman online itu hanya dilakukan dengan orang-orang yang mempunyai HP Android, ya kan? Siapa yang punya Android? Ya itu orang-orang yang punya duit lah. Coba bayangkan kalau beli Android apa bisa semuanya beli? Tidak itu, makanya tapi hati-hati, jangan nafsu akan mudah mengeluarkan uang pinjaman dan sebagainya. Hanya saja yang saya sarankan kalau butuh uang tanggal Bismillah, tidur terus efeknya kan luas, sanksinya luas. Ada BPKK, BPM, PNI dan sebagainya. Bismillah, gampang itu, nanti dilindungi untuk mereka. Ya, daripada pinjaman online ya. Jangan tidur Bapak. Kenapa ini timbul online ini? Pinjaman online. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sangat menurun pada saat ini ya. Jadi menurut BPS Badan Statistik itu pada kuartal pertama 2020 itu 2,9%. Ya, itu ya. Sehingga pertumbuhan bulan pertama ini lebih rendah daripada kuartal pertama 2012 yang hanya 5,0%. Nah ini apa namanya tidak lain daripada faktor turunnya jumlah ekspor Indonesia yang itu salah satu negara daya Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga mengalami turunnya inflasi seperti itu. Kemudian juga adanya suatu penyakit besar yang ada kita pada tahun 2020 sampai 4 bulan inilah, yaitu adanya corona, ya kan? Semua negara melakukan lockdown sehingga perdagangan ekspor pun dapat sangat luas sekali. Nah, pertumbuhan atau penurunan ekonomi ini juga berdampak pada konsumsi, ya, tingkat inflasi dan daya hidup semakin tinggi pada masyarakat di Indonesia itu. Nah, inilah yang menyebabkan maraknya pinjaman online ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosialnya. Karena apa? Sudah tidak terdampak virus, ya, juga inflasinya tinggi, masyarakat tidak punya duit. Muncullah pinjaman online seolah-olah sebagai pahlawan. Gampang itu caranya apa? Sudah klik sudah cair dapat. Tapi Bapak Ibu ini tahu sanksi besar menggunakan menghadapinya itu bagaimana? Ya. Nah, kemudian ada lagi juga pinjaman online itu merupakan pinjaman uang. Ada orang yang ini juga jadi pusat keuangan ini ya. Ya, caranya apa? Karena terintegrasi dengan teknologi informasi. Jadi mulai dari pengajuannya, persetujuannya, juga pencarian dana. Ya, dilakukan secara online semuanya. Jadi tidak semua masyarakat
sambil itu saja saudara bisa utang, ya kan? Kita ketik, tapi tidak tahu status ke depan. Ini masalah itu, ya kan? Kemudian banyak sekali orang yang berpikir ya, tidak hanya enaknya saja bahwa pinjaman online adalah solusi yang cepat, mudah, ya kan? Itu pikir yang cepat lah. Tapi apa? Itu ada tidak nyaman, ya kan? Ada konsekuensi dan risiko sendiri akan diterima oleh pelanggan jika melanggar kewajiban mereka. Nah, perkembangan inilah yang menjadi permasalahan pinjaman online, ya kan? Terus berkembang menjadi sorotan publik. Jadi bagaimana bentuk pelanggarannya itu macam-macam jenisnya, ya kan? Ada mulai dari penagihan intimidasi. Ada kalau orang yang menagih intimidasi, kamu bagaimana mengaruh dan sebagainya. Ada pasalnya, tidak ada nama KUHP karena kekerasan. Kalau misalkan yang nagih itu secara intimidatif loh pada asalnya cara menagihnya. Kemudian ada juga pasal 29 dan juga pasal 46 undang-undang PI, ya, undang-undang informasi teknologi elektronik, yaitu penyebaran data pribadi pasal 32 dan penipuan pasal 38 KUHP hingga pelecehan seksual melalui media elektronik. Dan misalnya beragama saja apa namanya ternyata dalam pinjaman online itu hanya enak, tapi ancaman itu kedepannya itu bahaya ini ya. Nah ini hal-hal tersebut adalah merupakan sumber dari laporan masyarakat yang diterima oleh berbagai lembaga hukum sejak tahun lalu. Nah, permasalahan ini bahkan merugikan para nasabah tidak sedikit yang memilih bunuh diri. Kenapa? Karena depresi, karena penagihan pinjaman itu. Nah, sayangnya proses hukum di dalam permasalahan ini masih minim ya, sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Kemudian di dalam pasal 7 POJK ya, itu ditentukan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Nah ini tadi kan sudah ada dasarnya ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian penyedianya harus wajib mendaftarkan beserta perizinannya. Nah, dalam kajian hukum ini ya tentang pinjaman online ini ya, ternyata bahwa perbuatan kemudian itu antara debitur dan kreditur berdasarkan dari apa? Perjanjian. Perjanjian Pak, antara debitur dan kreditur perjanjian ya. Karena ini adalah suatu perjanjian ya, maka sarana hukum yang digunakan dalam perjanjiannya adalah perdata ya, ya kan? Sehingga sarana itu adalah perdata. Sehingga kalau ada timbul masalah itu bukan merupakan domain untuk ranah pidana ya, tapi diselesaikan secara perdata. Karena bentuk dari perjanjian antara pengguna dengan pakai ya, nasabah kan. Nah, karena ini permasalahan termasuk kategori perjanjian utang piutang, sehingga bukan merupakan ranah pidana melainkan perdata. Nah, bagaimana perlindungan hukumnya nanti? Nah, untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online masih lemah itu, dan konsumen masih banyak dirugikan. Ya nggak Pak? Banyak itu. Karena sanksi terhadap penyelenggara atau usaha fintech itu masih sebatas sanksi administrasi. Ya, oleh karena itu kami hanya menyarankan ya, jangan tergiur dengan pinjaman online. Itu bisa itu ya, anak bodoh keturunan seluruhnya itu bisa menjadi korban nanti. Satu hari diteror seperti tadi Pak Camat bilang itu, satu hari di telepon dan sebagainya, didatangi dan sebagainya itu.
mudah itu, nggak ribet dan sebagainya juga. Ya, memang itu usaha daripada pemerintah, tetapi kok dilihat lambat laun kok sangat-sangat menyakitkan sekali ya. Kalau tidak melunasi di intimidasi dan sebagainya. Ya, ini dalam hubungan ini akan disampaikan kepada lembaga terkait dan sebagai konsumen. Seperti misalkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ya YLKI, nanti nggak itu ada di foto. Kalau tidak bisa ke bapak seperti saya ya, saksi dan korban ada yang itu YLKI itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Aku lembaga bantuan hukum iya. Saran saya bahwa pinjaman online itu jangan sampai cuma bukan ya itu saudara-saudara. Pinjam kepada lembaga institusi saja, BKK atau BPN dan sebagainya, perlu BNI dan sebagainya lah. Itu sudah itu tidak ada macam-macamnya. Tapi kalau pinjaman online belum lunas sudah ditagih terus, ya kan? Nah ini jangan sampai ya. Mungkinnya terakhir Pak, saya ada saran itu saja. Makanya kami kenapa sampai sekarang juga hubungan sama pinjaman online yaitu karena sanksinya masih bersifat administratif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu singkat ya, nasabah terhadap utang secara online. Ya, jadi utang online aja. Tapi hal-hal itu lainnya saja ya. Saya tidak memiliki akan mereka untuk menjawab apa yang ingin digali oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga lanjutkan sedikit berkaitan dengan pinjol atau pinjaman online ini ya. Bapak Ibu, bahwa era sekarang ini berkaitan dengan pinjaman uang itu sekarang gampang sekali ya. Dulu ya, sebelum ada handphone, sebelum ada alat komunikasi khusus handphone, ya mau nggak mau kita harus datang ke bank. Itu benar. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah berhubungan dengan bank, bisa berdiri. Ada dulu mau nggak mau kalau Bapak mau utang, kalau saya mau utang, film peradilan itu tekoni bank. Itu bukan? Tidak. Bahkan pada saat pencairan akad mau tanda tangan, saya harus sama istri saya harus datang ke bank untuk tanda tangan. Artinya suami istri harus mengetahui bahwa dua-duanya menyatakan hutang kepada sebuah bank. Belum nanti itu tekuk. Gitu. Cuma saat ini perkembangan sudah sangat maju. Gitu. Perkembangan sudah sangat gampang. Tadi sudah disampaikan oleh senior saya Pak Kris. Sekarang kalau memilih duit itu dari rumah, dari kamar kecil pun bisa, gitu. Dari tempat tidur pun bisa. Yang penting duit HP Android, kayak gitu ya. Gampang, sangat gampang. Yang penting duit HP, foto, lokasi, datanya diupload, wes rampung, tinggal tunggu. Kayak nomor rekening tinggal tunggu selesai kok tekor dewe. Kayak gitu, sangat gampang. Cuma permasalahannya Bapak Ibu, banyak sekali permasalahan yang timbul ketika barang-barang itu menjadi gampang. Apalagi beda dengan bank-bank yang zaman dulu. Bapak Ibu kalau pinjam mau nggak mau harus ada bor, kertas bor deh, jaminan. Ya kan jaminan. Saya aslinya bukan pegawai kejaksaan, Pak. Saya aslinya pegawai kejaksaan, aslinya pegawai bank. SK saya jamin
sana sih? Ustaz saya bukan sekolah. Iya, asli saya bukan pegawai jaksa, atau pegawai bank. Kalau saya sekarang dengan bank, untuk Islami yang benar, Islami mau modal tetap. Ya, jadi kalau zaman dulu mereka harus ada pegawai negeri, dia nganggo SK. Ya kan, masyarakat swasta yang jaminan berat, sertifikat, emas kalau ada, dia kan semua ada jaminan. Tidak mungkin tidak ada jaminan. Nah, saya bilang sudah lewat HP, itu dari rumah bisa, itu dan tidak diperlukan jaminan pada gunanya macam-macam. Katanya, cuma masalahnya yang dijadikan jaminan adalah yang Bapak Ibu harus ingat betul adalah harga diri kita. Ya, harga diri kita. Yang namanya harga diri itu tidak bisa kemudian diukurkan di duit. Data kita, harga diri kita itu data kita yang mengarah kepada harga diri kita. Ya, nah, orang banyak sekali dari peristiwa-peristiwa yang mengatakan yang kemudian orang-orang bilang itu datanya apa dia sebuah kayak gitu. Bapak punya ponakan kayak gitu ya, kebetulan ponakannya utang, ini misalnya saja orang banyak, tiba-tiba bapaknya lu ditagih, saudara-saudaranya kan ditagih, padahal orang ngerti apa-apa, bahkan dielek-elek. Saya pernah dapat kata dibujuk, dia sopo kayak gitu kan. Inilah maling, saya ini bahasa, sekedar memberikan contoh. Inilah maling utang dan sebagainya. Bahasanya ala Apple, kayak gitu bahasanya ala Apple. Nah, inilah kemudian yang menjadi perkembangan ataupun yang harus diwaspadai ketika Bapak Ibu tidak ada cara lain selain daripada utang melalui pinjam atau pinjaman online, kayak gitu ya. Yang pokok harus hati-hati. Saya mengatakan Bapak Ibu ada beberapa tips atau ada beberapa cara mungkin supaya kita tidak terhindar dari jebakan pinjaman online terutama yang ilegal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pinjaman online itu ada dua. Ada yang legal dan ada yang non legal. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Ya yang ilegal itu yang kemudian MST, Bapak Ibu, menghalalkan segala cara, kayak gitu, menghalalkan cara dan malah menghalalkan segala cara, apapun belum. Karena MST ini menghalalkan segala cara. Jadi jangan sampai, karena apa? Nanti data kita akan disebar naik, kayak gitu. Kita mau dielek-elek Indonesia, dielek-elek dunia, kayak gitu. Ya, disebarkan dengan nama-nama yang suara-suara yang gambar-gambar yang kurang baik kayak gitu. Ini yang kemudian menjadi modus daripada pinjaman online yang ilegal. Tetapi kalau legal nggak masalah. Cuma yang penting Bapak Ibu salah satu cara supaya kita aman di dalam kita misalnya harus melakukan pinjaman online. Yang pertama kita harus mengetahui legalitas daripada pinjaman online itu. Ya, apakah tempat kita meminjam ini termasuk tempat meminjam yang resmi, yang sah, yang terdaftar atau tidak? Itu yang pertama. Ya, yang harus diperhatikan. Caranya bagaimana? Tidak ada salahnya Bapak Ibu datang ke OJK. Jadi yang namanya otoritas jasa keuangan itu mengawasi segala transaksi keuangan yang ada di masyarakat, baik itu bank, koperasi, asuransi dan sebagainya. Itu kewenangannya OJK. OJK ada di mana Bapak Ibu ada yang tahu? Ada di kantor di Jalan Gatot Subroto, ya Gatot Subroto. Nah, kalau ada keraguan yang kita terpaksa mau meminjam online, paling tidak yang pertama harus perhatikan bahwa apakah lembaga itu terdaftar apa tidak. Caranya bagaimana? Dengan mengecek
tapi dalam rangka bukan pinjam online, dan itu dilayani dengan baik. Saya pernah datang ke OJK dalam rangka menanyakan asuransi Bumi Putra. Bapak Ibu yang jadi nasabah asuransi Bumi Putra ada yang sudah cair, sulit kan? Saya 3 polis tidak cair, kayak gitu, 3 polis tidak cair. Saya menanyakan ke dilayani dengan baik, kayak gitu. 3 polis tidak cair, kayak gitu. Termasuk kalau memang ada problem-problemnya kaitannya dengan pinjaman online, kalau ini memaksakan, Bapak Ibu bisa lapor ke OJK. Simak sebelum kita melakukan pinjaman online, kita harus menyimak bagaimana ulasan-ulasan masyarakat ketika melakukan pinjaman online di tempat yang Bapak tuju, kayak gitu. Kalau Bapak sebutkan, ya, kalau Bapak sebutkan, Bapak mau pesan makanan di kedai 24 misalnya, di situ kan ada ulasan, ada bintangnya berapa. Jadi, kalau bintangnya sedikit, jangan lakukan. Tetapi kalau kemudian bintang-bintangnya banyak, maka boleh. Ya, ulasannya, bagaimana ulasannya, kayak gitu masyarakat. Dan ada aduan konsumen, kayak gitu. Ada di situ disediakan tata cara apa namanya untuk mengadukan sesuatu apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu harus tahu syarat dan ketentuannya kayak apa, kayak gitu. Bunganya berapa, cicilannya berapa, kayak gitu. Kalau telat bagaimana resikonya dan sebagainya. Ini harus tahu, kayak gitu. Ya, banyak orang Bapak Ibu yang kredit HP, kredit motor, kredit mobil. Ya, ada. Saya pernah punya teman rekan kayak gitu ya, mau kredit mobil. Dia udah punya modal 100 lebih, ya, kurangnya sekitar 30-an juta, tidak banyak, sekitar 30-an juta. Akhirnya kemudian dia kredit lewat sebuah bank swasta di Purwokerto sini. Ternyata di situ ada asuransinya, di situ ada surveinya. Yang 30 juta itu menjadi sekitar 50 juta, kayak gitu. Ada administrasinya, ada asuransinya, kemudian ada surveinya dan sebagainya. Dan ini dibebankan kepada konsumen. Bapak sebelum hutang harus mengetahui syarat dan ketentuannya kayak apa. Harus betul-betul diketahui. Ya, saya kalau pinjam 10, baliknya berapa? Dapatnya berapa? Baliknya berapa? Jangan-jangan pinjam 10, tanda tangan 10, yang dapatnya cuma 8, kayak yang keliling-keliling di bawah buku itu, kayak gitu. Saya lihat yang keliling di bawah buku yang di pasar itu, apa namanya istilahnya, komputasi istilahnya apa? Itu kebanyakan nilai nembungnya 10, terimanya kurang dari 10. Nah, ini harus kita pelajari betul. Jangan sampai kemudian merugikan kita selaku konsumen yang akan menggunakan fasilitas pinjaman online ini, kayak gitu, ya. Sehingga tidak terjadi hal itu. Yang termasuk mungkin barangkali bagaimana tata cara pembayarannya. Nah, kemudian sampai tidak bisa bayar atau telat dendanya piro, ya dong. Ini harus kita ketahui, jangan kemudian langsung klik ngomong gampang, setor KTP, foto dan sebagainya, kemudian kita mengabaikan dengan semacam itu, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian, Bapak Ibu harus sampaikan, data pribadi, data yang kita miliki, nama kita, tempat tinggal kita, siapa anak-anak kita, siapa saudara-saudara kita ini, data yang sangat berharga bagi kita. Jangan pernah mudah kita sebarkan data-data yang kita miliki kepada orang lain. Ya, itu sebuah data yang sangat berharga kepada kita, sehingga orang jangan sampai mengetahui kalau tidak perlu. Dan jangan mudah kemudian kita sebarkan informasi tentang diri kita. Bapak Ibu saudara termasuk yang tidak pasang status yang kemudian ada anak saya, ada istri saya.
Enggak termasuk jelas. Orang lain jangan tahu urusan kita, keluarga kita, kalau terjadi ada pakai anak ini. Ayo kita lihat kayak gitu bagaimana. Kayak gitu kita sering gampang pamer, tetapi kita tidak menyadari bahwa di balik itu sebenarnya ada kejahatan-kejahatan yang bisa mengintai kita. Kayak gitu, ya. Walaupun itu yang sangat kita sayangi, walaupun kita sangat cintai, tetapi kalau bisa saya hampir tak pernah yang namanya ini kalau saya hampir tak pernah yang namanya kemudian ngupload di status kemudian tentang gambar anak saya, istri saya apalagi enggak, karena di HP saya ada nomornya terdakwa, nomornya keluarga terdakwa dan sebagainya, bahkan jadi tersebar, you know, jadi data pribadi yang perlu Bapak ketahui, karena pinjaman online ini biasanya mensyaratkan data-data, maka Bapak Ibu harus berpikir ulang apakah perlu kita kemudian menghapus atau menyebarkan data-data yang kita miliki. Pikiran kita harus pikiran yang curiga. Jangan-jangan ini digunakan orang lain. Kayak gitu. Sering sekali Bapak Ibu ada telepon, Bapak nawarkan asuransi, Bapak nawarkan IndiHome ini mau ada paketan tambahan lagi, ada mau apa enggak? Karena data-data kita sudah terlalu tersebar kemana-mana. Kita harusnya mau istirahat menjadi tidak bisa istirahat karena banyak telepon yang mengganggu kita. Ya, sekali lagi Bapak, sadari bahwa data pribadi kita adalah data yang berharga yang harus kita jaga. Ya, jangan mudah kemudian disebarkan kepada orang lain. Ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya yakni jangan kemudian sana sini ayo. Ya, sana sini ayo itu maksudnya apa? Barangkali Bapak Ibu punya HP yang hampir tiap hari atau sering sekali ada tawaran pinjaman-pinjaman. Aplikasi pinjaman itu banyak sekali. Jangan kemudian sehingga nawarin ayo, ini nawarin ayo, sana lagi nawarin ayo. Kita harus mengukur kemampuan kita. Kayak gitu supaya tidak terjebak, supaya tidak terjadi permasalahan kemudian. Kita harus mengukur kemampuan kita. Apakah kita mampu tidak mengambil semuanya ini? Kalau hanya mampu mengambil satu, ya satu saja sudah dengan kemampuan. Jangan kemudian tutup lubang kali lubang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pres, banyaknya sekali yang stres, sangat capek, utangnya mau 50, berarti nggak bisa buka. Stres saja. Kayak gitu. Tentu hal yang semacam ini tidak kita harapkan. Salah satunya cara bagaimana? Jangan mudah tidur, jangan sekali-kali mudah sederhana ayo. Kayak gitu sekali-kali mau. Kayak gitu ya. Yang selanjutnya jangan terbuai promo, Bapak Ibu. Ya, yang namanya promosi itu sangat menjanjikan. Kadang-kadang ini luar biasa, gitu. Kredit sepeda motor, kan 35 kali, 3 kali gratis. Butuh apa enggak kita? Kalau nggak butuh jangan ngambil. Kayak gitu. Yang pokok Bapak harus mengukur, Ibu harus mengukur buku apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita apa tidak. Kayak gitu ya. Yang terakhir barangkali sebagai tambahan dari kajian Pak Trisno, bagaimana seandainya sudah terjadi semacam itu kemudian diteror, ya kita sudah punya ternyata kemudian diteror. Terornya apa tadi? Identitas kita disebar kemana-mana, ya nama kita dijelek-jelekan di saudara-saudara kita yang ada di kontak kayak gitu. Bagaimana? Salah satu cara yang efektif, salah satu cara yang paling pas, yang paling efektif menurut saya ya uninstall daripada pinjaman yang non ilegal ini, yang ilegal ini. Gak apa-apa, kalau yang ilegal gak masalah, kayak gitu. Yang pokok Bapak Ibu sekali lagi harus hati-hati berkaitan dengan pinjaman online yang tadi saya sampaikan, harus ada izin resmi dari OJK, kayak gitu ya. Kalau sudah terlanjur maka kemudian tidak bisa bayar, ya ini lah itu tadi salah satunya uninstall kepada aplikasi yang kita. Mungkin itu Pak Agus.
sudah rapi Pak. Alhamdulillah sehingga kita bisa melek lagi, melek hukum juga melek hukum, melek aturan. Kita teruskan atau kita tanya jawab dulu Pak? Teruskan. Oke. Pak yang waris Pak. Sekarang kita beralih ke hukum waris ya. Sedikit saja Pak, karena ini keterbatasan Pak. Oke. Hukum waris ada hukumnya. Jadi di dalam undang-undang itu ada dua cara dalam mendapatkan warisan. Yang pertama itu sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang yang disebut al-qisas. Yang kedua karena disebut dalam surat wasiat testamen. Nah, ini cara memperoleh hak waris itu ada dua. Karena ditentang yang namanya intestator dan testamentar. Karena dalam surat wasiat. Bagaimana asasnya hukum waris itu? Itu hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam laporan kekayaan harta benda saja yang dapat dijelaskan. Itu apa namanya dasarnya ya. Kemudian asasnya bagaimana? Ya jelas bahwa apabila seorang meninggal itu juga segala hak daripada segala ahli warisnya. Jadi ada misalkan orang meninggal, maka segala hak daripada ahli warisnya itu asasnya. Nah kemudian dalam pengertian hukum waris ini ada 3 kelompok aturan yang dilaksanakan. Pertama ada yang namanya kita undang-undang hukum perdata. Jadi kita menyelesaikan hukum waris dengan hukum perdata. Kemudian menyelesaikan waris dengan secara hukum waris Islam. Dan yang ketiga dengan hukum adat. Ini untuk golongan-golongan tertentu, tidak semua orang melaksanakan itu. Jadi KUH perdata itu siapa? Ya itu golongan warga negara yang bukan asli, yang berasal dari Tionghoa ya dan Eropa. Dalam pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai hal tersebut ada penyimpangannya, yaitu titel 41 mengenai upacara yang berbeda pernikahan dan mengenai penanganan pernikahan tidak berlaku bagi mereka. Kemudian bagi warga negara yang bukan asli, yang bukan berasal dari Tionghoa, ada warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa, ada tidak? Ada. India ada itu, ya, dan lain-lain itu berlaku sebagian dari BB yang pada pokoknya hanya bagi-bagi mengenai hukum kekayaan saja. Jadi tidak mengenai hukum pribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan. Ini juga termasuk hukum mereka. Jadi bagi mereka ini tidak bagi yang mereka sendiri. Kemudian hukum waris secara Islam. Juga bagaimana? Ini penting ya, karena juga diatur di dalam Al-Quran, kemudian ada sunnah Rasul dan ini dasar penting. Kemudian ada lagi asas-asas hukum Islam itu di dalam bukunya untuk Amerika Serikat ada ijbari, bilateral, itu individual, ada yang bersibang dan akibat kematian. Ini penting ada. Jadi hak-haknya itu ada beberapa. Pertama hak kepentingan pewaris sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dengan dimakamkan. Kemudian hak-hak kepentingan pewaris itu, kemudian hak kepentingan orang yang menerima wasiat dan ahli warisnya. Contohnya misalkan ada orang meninggal, ini hak warisnya ada Pak, yaitu menyebut pewaris sendiri dari sejak penyelenggaraan jenazah sampai dengan dimakamkan. Itu sudah melekat itu pada pewarisnya. Misalkan si baru meninggal ya, nah ini biayanya sudah di dalam warisnya nanti. Tapi yang mengurus jelas dari warisnya itu sudah dibayar dengan biaya warisnya tadi. Kemudian hakim menyangkut tentang penyelenggaraan kreditur. Biasanya kalau orang yang meninggal, kalau mau dimakamkan kan ada
wajib dikembalikan itu, kecuali misalkan masyarakat atau yang itu mengikhlaskan, itu tidak lagi. Tetapi bagi ahli waris wajib ya, makanya jangan sudah jadi hutang. Ya, misalkan tolonglah saya berikan hutang lah berapa, misalkan 1 juta saja, ditunggu-tunggu 1 minggu banyak dan 12 bahaya. Kalau mati apa yang terjadi nanti? Bahaya betul Pak. Ya kalau ahli warisnya tahu menyambut hutang, ya itu prinsipnya jangan sampai hutang itu lupa membalikan. Hutang boleh, tapi wajib membalikan. Ya, walaupun itu 1 perak loh Pak. Kalau itu kan itu bahaya, hutang tidak dikembalikan. Ya, kemudian sebab terjadinya warisan ada hubungan nasab ya, berapa keturunan, kemudian ada hubungan usaha musawarah atau hubungan perkawinan, kemudian hubungan balak yaitu hubungan antara petugas dan orang yang mempernikahnya, kemudian kemisal sendiri yaitu umur atau perdagangan negara, di mana ini adalah mata warisan orang yang tidak menjalani waris sama sekali dan sebab kehujatan. Jadi misalkan ada orang meninggal tidak punya waris sama sekali, turut juga ada, tapi tidak meminta ya, ada pangkal sebabnya mereka ada itu ada lagi, cuma jauh kan itu. Nah itu ada bedanya bagaimana? Sekarang pada ada umur itu. Dan ada lagi penghalang warisan yaitu atau hijab. Ada namanya hijab kurson dan hijab firman. Hijab kurson itu penghalang warisan atau dia tidak memenuhi bagian daripada ahli waris yang telah ditentukan. Misalnya ada suami itu kalau tidak ada anak akan mendapatkan berapa? Suami kalau tidak ada anak akan mendapatkan setengah. Tetapi kalau ada anaknya akan mendapatkan berapa? Setengah baru sekali lagi kan pasti ya kan. Kemudian kalau sini juga kalau tidak ada anak akan mendapatkan sepakan, kalau ada anak akan mendapatkan 8. Kan begitu Pak. Itu namanya hijab kurson. Hijab firman dan juga hijab firman itu hijab sebab-sebab, seperti misalkan membunuh, ada perbedaan agama. Jadi orang yang membunuh itu tidak berada dalam warisan itu hilang ya, penghalang itu namanya. Kemudian juga ada perbedaan agama dan juga bukan visi saksi. Padahal berapa ahli warisan menjadi berhak. Contohnya misalnya kakek terhijab oleh bapaknya saja dengan hubungan Islam. Nah bagaimana? Apakah yang didulukan mana? Apakah dilaksanakan hukuman secara adat, apakah hukum secara Islam, atau hukum secara kedata? Kita melihat proporsi dan kasusnya. Misalkan ada orang bapak atau orang lain ya, itu ada waris dan di situ bagaimana kesepakatannya? Kalau semuanya berbeda Islam, saja pakai hukum Islam. Tidak mungkin kan hukum hukum kedata. Nah, misalkan kalau di hubungannya itu yang berdasarkan adat, biasanya dalam lembaga itu nggak pakai kata, tapi jarang sekali Jawa ya, Jawa ini Pak. Untuk pembagian waris itu dilakukan secara adat ya. Adat itu biasanya dilakukan di Sumatera Barat itu kan. Ini Pak, gini. Tetapi karena nuansa agama ini kan kita dia diterapkan adalah hukum Islam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang hukum waris. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin mau melakukan hal-hal yang ingin ada unek-uneknya tentang apa yang telah digunakan Pak Fikri dengan baik ini. Ya, silakan. Ketika apa namanya terus saya berpikir saudara ya, saya menambah sedikit berkaitan dengan waris sebelum kita tutup dengan cara tanya jawab. Kami tanya jawab boleh apa saja berkaitan dengan waris, dengan pinjol, dengan KDRT, dengan yang lainnya. Supaya kita bisa jawab.
sekarang. Yang pokok berkaitan dengan waris tadi sudah disampaikan, ya, berkaitan juga dengan hak adat. Jadi tidak melulu harta benda yang ada, tetapi juga kewajiban pewaris termasuk utang. Oke, itu yang pokok yang harus diperhatikan. Ojo kemudian ngomong saudara ketika waris oleh bondo, oleh barang, gitu, oleh warisan harta benda, tidak termasuk utang loh. Oke, ya. Nah, tentu kita mungkin saya khususnya umat Islam mungkin yang harus mendahulukan kewajiban-kewajiban yang kira-kira tidak membebani pewaris. Itu yang pertama, yang pokok yang harus kita perhatikan. Gitu. Kewajiban-kewajiban tadi sudah sampaikan, hak anak Adam, kalau ada utang piutang dan sebagainya harus diselesaikan kayak gitu, ya. Itu yang akan saya sampaikan sebagai satu tambahan. Yang kedua, ya, ada potensi-potensi berkaitan dengan peristiwa waris pewaris ini kayak gitu. Banyak sekali seorang ahli waris meninggalkan harta benda dengan ahli waris lebih dari satu orang atau tersebar kemana-mana. Gimana? Ya, ada anaknya 5, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta dan sebagainya. Jangan pernah kemudian memalsu tentang bagi hasil daripada warisan ini. Okay? Itu yang perlu saya sampaikan. Jangan pernah sama sekali memalsu tentang bagian warisan ini. Karena kalau memalsu, maka akan berhadapan dengan Pak Polisi, kemudian akan berhadapan dengan masalah hukum kayak gitu. Ya? Kalau kemudian dibagi kayak gitu, kalau kemudian dibagi, paling tidak memang harus harus diketahui dan disepakati oleh para pihak. Kalau kemudian para pihak misalnya ada salah satu yang kaya, salah satu yang punya kedudukan secara ekonomi tinggi dan tidak membutuhkan harta warisan, maka kalau tidak harus dinyatakan di dalam surat perjanjian atau kesepakatan. Ya, saat ini saya tidak tahu masa saya sudah kaya, udahlah KMKP itu seluruh bagian, saya tidak tahu. Tetapi anak orang saya 10 tahun, 15 tahun lagi belum tentu. Gimana? Termasuk inilah yang penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu kalau kemudian ada kesepakatan paling tidak